Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini datang beribadah kepada Tuhan sungguh semuanya karena kasih karunia. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita katakan kanan kiri kita ya, belakang boleh. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau puji Tuhan kita. Amin. Karena dialah yang menjadi perisai kita. Ingat saudara, dialah tempat perlindungan kita, tidak ada yang lain. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami mau terus berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya mau tanya, saudara masih ragu nggak ikut Tuhan? Nggak, bukan. Jemaat di sini saya percaya nggak ada yang ragu ikut Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia yang menjadi terang kita, yang menjadi cahaya kita sampai hari ini ya saudara. Dan seterusnya dialah terang kita. Amin. Haleluya Tuhan. Engkaulah yang menjadi terang kami Tuhan, cahaya kami. Haleluya. Engkaulah terang kami Tuhan.
ku melangkah saudara bersama Tuhan. Ku tahu Kau pegangku saat ku terjatuh. Biarpun kita jatuh, Tuhan tetap angkat kita. Amin. Ku tahu Kau angkatku, walaupun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku kan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Engkau yang terus menerangi kami, Tuhan. Amin, haleluya. Saat ku melangkah bersamamu, ku tahu Kau pegang kami, Tuhan. Kau pegangku Yes. Saat ku terjatuh di jalanku, Kau angkat kami. ku tahu Kau angkatku, walaupun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku kan selalu. Kami pegang Engkau, Tuhan. memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Engkaulah cahaya kami, Tuhan. Firman-Mu yang terus menjadi terang kami. Haleluya. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku kan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap
Haleluya Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya. Engkau yang menjadi terang kami. Engkau yang menjadi cahaya kami. Kami terus mau menantikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Meskipun kami tidak mengerti Tuhan. Dan memang tidak akan pernah mengerti. Karena rancangan-Mu adalah bukan rancangan kami Tuhan. Dan jalan-Mu bukan jalan kami, bukan jalan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya satu hal terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, satu hal kami percaya Tuhan kepadamu. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan datang dari Engkau Tuhan. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
sediakan bagi kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, Kau yang ada bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mau terus menantikan Engkau Tuhan. Biar ini yang menjadi setiap kerinduan hati kami Tuhan. Terus menantikan-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau melihat Tuhan dengan mata kami, keadaan Tuhan. Keadaan kami tidak mau melihat Tuhan. Kami hanya mau terus melihat Engkau Tuhan. Karena Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap kami apapun Tuhan yang saat ini sedang kami nantikan, apapun yang saat ini Tuhan sedang kami rindukan. Engkaulah jawaban dari semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa di dalam Engkau tidak pernah ada yang sia-sia, tidak pernah ada yang percuma Tuhan. Pengharapan kami terus kepadamu Tuhan. Syukur Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siap mendengarkan apa yang menjadi pesan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Silakan Tuhan, Engkau yang terangi kami Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman. Kami siap mendengarkan segala kebenaran firman-Mu, Engkau yang bukakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Gereja Kristen Perjanjian Baru ada urut-urutan kepengurusan. Beberapa kali saya perlu sampaikan supaya kita tahu di dalam keorganisasi kita. Ada MA, Majelis Apostolik, ada MP, Majelis Pusat, yang membawahi tentu komisi, tetapi juga ada regional. Regional itu apa? Regional itu kalau di dalam tubuh GKPB sebagai kata lain atau belum terbentuknya majelis penghubung, maka ada regional. Regional itu kewilayahan, dan Jawa Barat bagian dari regional 3. Dan tentu berat pekerjaannya pelayanan kepada gereja-gereja lokal termasuk di Kadipaten. Dan bersyukur kita dikunjungi oleh ketua regionalnya. Dan beliau juga adalah sebagai pelayan gembala di GKPB Tasikmalaya.
lumayan 3 jam perjalanan rupanya. Terima kasih, makanya saya ketemu pertama bisa tidur nyenyak enggak Pak? Itu akan berpengaruh ke khotbah Bapak Ibu, kalau tidur nyenyak atau enggak, bersyukur tidur nyenyak. Dan saya yakin hamba Tuhan yang telah dipersiapkan untuk menyajikan pelayanan firman Tuhan, menanti di dalam Tuhan, menanti dengan tekun. Telah kita sampaikan beberapa kali tentang penantian ini, berdiri di antara. Kali ini hamba Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan yang saya yakin akan sangat memberkati kita. Kita sambut Pak Dr. Pendeta Dr. Bernard Munanda MPDK. Mari Pak, kita berikan aplaus untuk hamba Tuhan ini. Terima kasih Pak Pendeta Royke. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat senang kalau kembali saya bisa hadir. Nampaknya ini pertemuan yang ketiga setelah sekian lama. Ya, ingat saya 2012, anak saya yang kedua masih sekitar jalan 2 tahun, dan kalau tidak salah 2016. Hari ini 2023, saya harap bukan pertemuan yang ketiga dan yang terakhir. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana tema yang disampaikan kepada saya, salam juga sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, salam dari seluruh jemaat kita yang ada di GKPB Kemah Kemenangan Tasikmalaya. Salam buat kita semua, kiranya pelayanan kita, kebersamaan kita di dalam Sinode GKPB itu akan terus menambah sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Salam hormat buat seluruh jemaat. Terima kasih Pak Royke yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu menanti di dalam ketekunan. Nah, saya mulai dengan kalimat sederhana seperti ini, saudara. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang itu tidak suka dengan yang namanya menanti. Apalagi ketika dia menanti, tidak ada suatu kepastian dan juga tidak ada hasilnya. Saudara, kalau pernah menunggu kekasih kita ketika kita membuat sebuah appointment, janji, saya terlalu yakin dan percaya kalaupun kita harus menunggu setengah jam, rasanya cuma 1 menit. Benar apa benar? Halo? Kalau saudara punya kekasih yang begitu saudara cintai, saudara kasihi, sekalipun dia janjian datangnya agak telat setengah jam, saudara merasa menunggu seperti 1 menit saja. Benar? Yang mengangguk-ngangguk berarti itu berpengalaman, saudara. Tetap kalau nunggunya 2 jam, marah enggak? Halo? Ada orang di sini? Kalau nunggu 2 jam marah enggak? Nah, udah mulai kelihatan aslinya. Ya, tadi kalau setengah jam belum tentu marah, saudara. Karena punya keyakinan pasti tetap datang. Tapi kalau 2 jam bagaimana? Ya, ada yang marah, ada yang masih menanti dengan penuh ketekunan. Dia pasti datang. Kalau 3 jam, apakah saudara akan segera tinggalkan tempat janjian saudara dan saudara pulang dan kemudian saudara ketika ditelepon dan tidak mengangkat telepon? Saya duga semua melakukan itu, amin. Ya kan? Saya pernah mengalami saudara harus menunggu kekasih saya janjian, ya memang karena rumahnya jauh, kemudian ada segala macam hal yang kendala di perjalanan, kurang lebih hampir 3-4 jam. Tetapi saya berkata dalam diri saya, dia pasti datang. Dia pasti datang. Nah, saya katakan tadi, boleh ditampilkan slide-nya, hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang tidak suka dengan yang namanya menanti, apalagi tidak ada suatu kepastian dan tidak ada hasilnya. Saudara, sekalipun itu harus kita alami, ada satu hal yang perlu kita ingat,
bahwa saat umatnya menantikan Tuhan untuk menggenapi setiap janji-janjinya, maka sesungguhnya penantian kita akan penggenapan janji-janji Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia jikalau saudara memiliki satu keyakinan dan ketekunan. Yesaya pernah menubuatkan akan lahir seorang putra dari seorang anak dara yang bernama Maria. Dan 700 tahun kemudian janji itu digenapi. Di sini kita bisa belajar bahwa Allah kalau sudah berjanji, Dia tidak akan pernah tidak menggenapi janjinya. Dia akan selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Itu sebabnya orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang menaruh pengharapan kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, dia akan selalu mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Amin, saudara. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana dituliskan, janganlah hendaknya kerajinanmu, apa katanya saudara? Kendor. Ternyata kerajinan kita itu bisa kendor. Itu sebabnya penulis kitab Roma ini mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Supaya tidak kendor, apa yang harus dilakukan? Kalimat berikutnya berkata, sama-sama katakan, biarlah rohmu. Oh, ini belum nyala-nyala bacanya juga maksudnya. Nah. 3, 2, ya. Biarlah. Mana jemaat yang rohnya menyala-nyala, bacanya sampai ada masuk WA ke saya dari Tasik mengatakan suaramu terdengar di Tasik. Oke. Biarlah. Lebih kuat lagi, biarlah. Beritahu kiri kanannya, biarlah. Beritahu kiri kanannya, jangan diam aja, biarlah. Beritahu depan belakangnya, biarlah. Orang yang rohnya menyala-nyala, mari sorakan haleluya. 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 Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Bukan hanya biarlah rohmu menyala-nyala, tapi dikatakan layanilah Tuhan. Buat apa kita punya semangat tapi kita nggak pernah pelayanan? Buat apa kita semangat tetapi Tuhan Raja di atas segala raja tidak menerima pelayanan dari kita? Seringkali jemaat inginnya dilayani, bukan melayani. Tetapi di sini tidak seperti itu, amin. Dikatakan lagi bersukacitalah. Di dalam apa katanya saudara? Pengharapan. Saudara berbicara tentang pengharapan, sudah dapat atau belum dapat? Kita mengharapkan sesuatu, sudah dapat atau belum dapat? Sudah dapat atau belum dapat? Oke. Bagi mereka yang sedang menginginkan pasangan hidup, berharaplah kepada Tuhan, pasti dapat. Nantikanlah dengan penuh sukacita bahwa engkau pasti dapat. Bagi engkau yang ingin memiliki keturunan, katakan kepada Tuhan, aku akan berharap kepada engkau dan engkau pasti akan menggenapinya. Bagi engkau yang memerlukan kesembuhan atas sakit penyakitmu, saya mau sampaikan, berharaplah dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Banyak orang berkata, kalau saya sudah sakit maka ini akhir daripada segalanya. Saya mau sampaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup mati kita bukan ditentukan karena sakit penyakit. Oh, enggak ada amin. Aman semua. Oke, ya. Hidup mati kita bukan ditentukan oleh sakit penyakit. Orang sehat bisa mati, orang sakit juga bisa mati. Kalau gitu hidup mati kita di tangan Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Itu sebabnya kita akan selalu bersukacita di dalam pengharapan. Bukan hanya bersukacita di dalam pengharapan, tetapi bersabar di dalam kesesakan. Penderitaan yang kau alami adalah penderitaan yang sementara saja, sebab sesudah itu engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Penderitaan yang kau rasakan hari-hari ini sebagai bagian dari pembentukan kehidupanmu, mencintai Tuhan sehingga karaktermu semakin dimurnikan.
Dan ini poin yang terakhir. Bertekunlah di dalam doa. Supaya roh kita menyala-nyala, supaya kita bisa melayani Tuhan, maka ayat yang ke-12 ini, bersukacita dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa, itu harus kita kerjakan dalam hari-hari kita. Sebab tanpa itu semangat kita bisa pudar. Berbicara tentang roh yang menyala-nyala, saya coba pikirkan, renungkan, supaya itu juga menjadi kekuatan dalam hidup saya. Roh yang menyala-nyala itu artinya ada semangat atau ada gairah yang berkobar-kobar, ingat, bukan karena keadaan. Semangat itu akan terus menyala bukan karena saudara mendapatkan keuntungan dalam usahamu, bukan. Tetapi semangatmu akan menyala-nyala karena apa, saudara? Roh Allah yang berdiam dalam kehidupan kita. Sekalipun hal luar dirinya, artinya di luar orang itu yang memiliki roh Allah itu tidak memberikan kepastian dan cenderung membawa kepada keadaan yang tidak menyenangkan. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Kita mengharapkan sesuatu, tetapi yang tidak kita harapkan seringkali mewarnai hari-hari kehidupan kita. Tetapi percayalah, kalau engkau tetap berharap, sekalipun dunia tidak memberikan pengharapan, Allah tetap akan menyatakan pengharapan itu kepada kita. Amin, saudara. Roh yang menyala-nyala itu bukan berasal dari luar sana. Roh yang menyala-nyala itu bukan berasal dari tawaran dunia yang ada di sana. Tapi roh yang menyala-nyala itu bermula dari dalam diri kita. Itu sebabnya pastikan kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga roh itu hadir dan diam di dalam kehidupan kita. Orang yang tekun itu adalah orang yang siap menjalani segala sesuatu dengan penuh semangat, saudara. Sekalipun, sekali lagi saya katakan, tawaran, keadaan di sekitar dia justru akan menghilangkan semangat dia. Dia tahu kekuatanku bukan berasal dari dunia ini. Bukankah Paulus berkata kepada jemaat, dikatakan sedemikian, cukuplah kasih karuniaku. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Orang yang tekun, dia tidak akan pernah mengabaikan kekuatan surga. Dia akan selalu berkata, aku kuat karena aku punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Satu pujian mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Oke. Nah, ini nyanyinya belum dengan semangat yang menyala-nyala. Masih aku punya Tuhan yang. Saudara, kalau yang semangat bernyala-nyala, angkat kedua tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji kan selalu amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan Kapan kau terima kemenangan? Kapan kau terima kemenangan? Kapan kau terima kesembuhan? Kapan kau terima pemulihan? Katakan, ku terima sekarang
kemenangan darimu. Amin saudara, amin. Roh yang menyala-nyala tidak akan pernah membuat kita bisa berdiam diri. Sebab kita tahu sumber kekuatan kita bukan dari kemampuan kita. Sadarkah bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari adalah pribadi yang terbatas? Sadarkah Bapak Ibu Saudara-saudari adalah pribadi yang terbatas? Tetapi mari kita lebih menyadari lagi bahwa sekalipun kita adalah pribadi yang terbatas, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan waktu kita sadari akan ini, sekalipun aku terbatas, aku punya Tuhan yang tidak terbatas, maka aku dapat mengerjakan yang melampaui batas. Amin saudara, amin. Beritahu kiri kanan, nggak usah pusing dengan keterbatasanmu. Ya, beritahu lagi kiri kanan, pusingkan bahwa engkau punya Tuhan yang tak terbatas. Amin. Dan kemudian katakan, syukuri bahwa sekalipun kau terbatas, kau bisa lakukan hal yang melampaui batas. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Nah kalau begitu, sementara kita menanti di dalam ketekunan, apa yang harus kita kerjakan? Khususnya pada poin yang berkata, bertekunlah di dalam doa. Saya catat atau saya coba renungkan, paling tidak ada 3 langkah praktis yang saudara bisa kerjakan sementara kita menantikan dalam ketekunan. Yang pertama, saudara harus tetap tinggal di dalam hadiratnya. Hanya orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhanlah, sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2-3 yang berkata demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi di luar Allah, tidak dekat dengan Allah, engkau tidak akan tenang. Jadi kalau sementara engkau menjalani hari-hari kehidupanmu, engkau ada di dalam kegelisahan, engkau ada di dalam kecemasan, engkau ada di dalam ketakutan, engkau ada di dalam kekhawatiran, itu artinya engkau sedang tidak tenang dan engkau sedang jauh dari Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari Dialah, apa katanya saudara? Keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Sama-sama katakan, aku tidak akan pernah goyah, saudara. Jadi sementara kita menantikan dalam ketekunan setiap pengharapan yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, sering-seringlah saudara, perbanyaklah saudara untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat di dunia ini untuk kita bisa menerima kekuatan dan mengalami ketentraman selain di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau saya boleh katakan saudara-saudari, hadirat Tuhan itu sama dengan ruang tunggu yang menyenangkan, saudara. Saya mau katakan sekali lagi, hadirat Tuhan itu adalah ruang tunggu yang menyenangkan. Berbeda dengan ruang tunggu dimanapun, saudara, kadang-kadang membosankan, saudara. Kalau saudara naik pesawat, selalu saudara akan masuk di dalam ruang tunggu. Begitu detik jam kita mau terbang, tiba-tiba bunyi teng dong neng neng. Terus dibilang apa? Bapak Ibu penumpang pesawat dengan nomor penerbangan sekian sekian sekian, mohon maaf penerbangan Anda kami tunda karena ada alasan teknis. Berapa di antara saudara akan melompat dan berkata, haleluya, terima kasih Tuhan. Saya duga saudara sudah mulai, oke gua tunggu loh ya, awas kalau delay-nya lebih dari yang dijanjiin. Benar apa benar?
Seperti itu saudara. Ruang tunggu di bandara tidak pernah menyenangkan. Sekalipun saudara dikasih makan, dikasih kompensasi. Adakah di antara saudara yang mau menunggu sampai 5 jam pesawatnya delay? Ada? Saya pastikan tidak. Tapi kalau di ruang tunggu hadirat Allah, justru semakin lama saudara akan semakin tenang. Semakin lama saudara akan semakin hidupnya tentram. Semakin lama. Dan saudara akan berkata, Tuhan, aku mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Sama seperti pemazmur katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Siapa yang ingin mengalami kemurahan Tuhan lebih lagi? Kita harus tetap tinggal dalam hadirat-Nya. Saat kita cemas, saat kita khawatir, itu waktunya kita masuk ruang tunggu yang menyenangkan, yaitu apa saudara? Hadirat Tuhan. Saya masih ingat kalimatnya seperti ini saudara, lagu yang begitu memberkati saya ketika saya masih duduk di bangku kuliah saudara, di persekutuan mahasiswa Kristen. Kalau nyanyi lagu ini rasanya tenang. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Nah saudara, waktu saya menyanyikan itu benar. Kalau saya tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka saya akan merasakan kepuasan saudara. Cuman dulu agak berbeda. Kalau zaman dulu saudara, supaya connect dalam tanda petik, sepertinya connect dengan hadirat Tuhan itu, maka saya akan ambil gitar saudara. Ambil gitar, kemudian saya naikkan satu pujian, walaupun permainan gitar saya tidak bagus saudara, tapi saya nyanyi satu lagu. Waktu nyanyi satu lagu kayaknya kurang connect. Naikin lagi 2 lagu saudara. 2 lagu sepertinya juga belum connect. Sampai berapa lagu saya naikkan saudara, akhirnya baru masuk hadirat Tuhan. Itu dulu sekitar tahun 95. Berarti kurang lebih 28 tahun yang lalu. Tapi kalau hari-hari ini saya tidak perlu begitu. Tinggal dalam hadirat Tuhan, ternyata tidak perlu harus nyanyi sekeras-kerasnya. Saudara bisa melakukan yang namanya berdiam diri, saudara. Solitude. Membuat kita tenang, hanya ada aku dan Tuhan. Nanti saya jelaskan pengalaman saya terkait itu di poin yang ketiga. Yang kedua, kalau yang pertama tadi langkah praktisnya saudara harus tetap tinggal di dalam hadirat-Nya. Nah yang kedua saudara, bertekun di dalam masa penantian, maka saudara harus meningkatkan kuantitas dan kualitas doa kita. Terlalu banyak orang berdoa hanya memohon kepada Tuhan. Terlalu banyak orang menyampaikan daftar permohonan kepada Allah dengan kalau didoakan pun saudara mungkin 5 menit permohonan kita sudah selesai disampaikan. Atau ada juga orang berdoa terburu-buru. Bangun pagi, saudara berdoa terburu-buru. Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Selesai. Saudara punya alasan, ya nggak apa-apa lah Pak, daripada sama sekali tidak berdoa membuka hari. Saudara saya mau katakan, kalau engkau ingin punya sikap, karakter tekun,
maka saudara harus meningkatkan kuantitas. Jam-jam doa saudara harus ditambah. Bukan hanya sekedar doa yang sifatnya permohonan, bukan hanya sekedar doa yang membuat saudara itu sudah selesai melakukan kegiatan doa, bukan. Kuantitas itu berarti saudara harus berlama-lama bersama dengan Tuhan. Kualitas itu artinya bukan saudara yang berbicara kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang berbicara kepada saudara. Terlalu banyak kita doanya terburu-buru, waktunya singkat, kualitasnya pun juga kalau boleh ngambil nilai saudara mungkin poinnya D. Saya mengajak setiap kita, kalau engkau poinnya masih D, tingkatkan supaya jadi C. Kalau sudah C, tingkatkan supaya jadi B. Pertemuan kita dengan Tuhan itu bukan pertemuan basa-basi, saudara. Pertemuan kita dengan Tuhan bukan say hello, apa kabar Tuhan, dengan nyanyi selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Wah, dengan suasana yang dibuat sedemikian rupa. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Oh, ini kayaknya jarang nyanyiin lagunya, saudara. Ya, udah gitu, amin, selesai. Langsung melakukan aktivitas. Yang penting saya sudah menyapa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tidak ada lagi keintiman, tidak ada lagi keakraban, saudara. Sama dengan pasangan suami istri ketika baru pertama kali mengikat janji pernikahan, mereka akan selalu senang tinggal dalam relasi yang akrab, saudara. Hari-hari yang mereka lalui adalah hari-hari yang penuh cinta, penuh kasih, saudara. Tetapi menginjak mungkin 5 tahun pernikahan, mungkin 10 tahun pernikahan, jarang lagi memiliki relasi yang akrab. Karena sudah sibuk dengan cita-cita masing-masing. Terkadang kita pun kepada Tuhan demikian. Hanya sekedar lapor, Tuhan, aku hadir. Terima kasih. Aku bersyukur, tapi tidak punya yang namanya keakraban yang membuat kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku belum puas. Aku masih ingin dipuaskan dalam hadirat-Mu, saudara. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita bicara tentang kuantitas, ya, dan kualitas doa. Dalam Markus pasal yang pertama ayat 35, saudara, itu dikatakan pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi keluar untuk berdoa di tempat yang sunyi, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau kita ingin punya kualitas hubungan relasi kita yang semakin akrab dengan Tuhan melalui doa, saudara, saudara harus bangun lebih pagi. Saudara pernah enggak sementara lagi asik tidur, tiba-tiba jam 1-2 malam terbangun, pengen buang air kecil? Oh, nggak ada yang pernah punya pengalaman begitu? Ada ya? Ada ya? Oke. Udah gitu, saudara pergi lagi ke tempat tidur, nggak bisa tidur. Rasanya, wah, bolak-balik buat, akhirnya saudara ambil handphone, mulai lagi browsing lagi, lihat chattingan dan segala. Siapa yang pernah mengalami begitu? Boleh angkat tangan. Oh, cuma satu aja, Bapak. 2 di belakang. Yang lainnya nggak mau bertobat ini. Ya kan? Pernah saudara ngalamin gitu kan? Pernah ya? Saya mau beritahu. Kalau saudara bangun tengah malam, kemudian saudara nggak bisa tidur, itu artinya saudara segera menghadap Tuhan. Harus doa. Harus doa, saudara. Atau Pak, nanti kalau doa gini, nanti saya jadi terlambat bangun. Enggak, saudara. Doa aja, percaya. Percaya sama saya. Kali ini jangan sama firman Tuhan dulu, sama saya dulu. Kalau firman Tuhan udah jelas, pagi-pagi benar, saudara. Janjinya juga begitu, saudara. Saudara bangun,
Aduh Pak, masih ngantuk Pak. Paksa diri saudara. Saya jadi teringat, roh itu memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, waktu kita lakukan itu, saya merasakan kesegaran yang luar biasa. Beberapa kali saya ngalamin seperti itu saudara. Saya paksa diri saya, memang ngantuk saudara. Bahkan mungkin tertidur dalam roh saudara, ngantuk benar saudara. Tapi saya paksa, saya duduk. Caranya supaya nggak ngantuk saudara bukan cuci muka, enggak saudara. Kalau udah dasarnya ngantuk ya tidur saudara. Enggak ada orang ngantuk katanya minum kopi, enggak. Orang ngantuk tidur saudara gitu ya. Tapi saya buat caranya gini saudara, karena sudah istirahat sebelumnya. Saya diam, saya duduk saudara. Kemudian saya selonjorkan kaki saya saudara. Saya rilekkan badan saya. Saya fokuskan kepada apa yang menjadi karakter dan sifat-sifat Allah. Dan doa saya pada saat itu tidak lagi menjadi doa permohonan, tetapi doa memproklamasikan karakter Allah terjadi dalam hidup saya. Misalkan contoh, aku berkata, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan waktu saya berdoa seperti itu, saya nggak berdoa Tuhan, sediakan saya butuh ini, enggak. Saya cuma berkata, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sementara saya berkata begitu, hati saya berkata begini, semuanya sudah beres di tangan Tuhan. Selesai saudara. Nggak khawatir lagi, tenang. Tenang saudara, tenang saudara. Saya masih ingat, 5 atau 6 bulan yang lampau, istri saya berkata kepada saya gini, gimana ini? Anak kita mau kuliah. Tahun ini kuliah, saudara. Ya. Ya emang kenapa? Saya bilang gitu. Ya kamu kenapa? Duitnya mana? Dia bilang gitu. Emang kuliah cukup dengan doa? Dia bilang gitu kan seperti itu. Ya, saya cuma bilang gini, ya tenang aja. Allah menyediakan, saya bilang. Gimana mau tenang? Tabungan kagak ada, deposito kagak ada gitu. Gimana mau tenang? Ya kalau kita seorang pengusaha bisa muter otak, cari jalan untuk dapat duit saudara. Ya kalau Pak Pendeta mah cuma datang ke hadirat Tuhan, berlutut, selesai saudara. Apalagi tinggal tunggu burung gagak datang saudara. Ya nggak ada yang lain saudara. Ya nggak ada yang lain, betul saudara. Masa saya mau datang ke jemaat dan kemudian pinjam dong anak saya mau kuliah, mau taruh di mana? Muka Tuhan, bukan muka saya saudara. Iya kan? Isi saya mulai, ya perempuan lebih peka. Wah, saudara, waktu saya begitu ya sudah saudara. Sampai satu titik, akhirnya dia bisa tenang. Iya ya, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Iya ya, kita, ya udah tenang aja. Semua, saya yakin terlalu yakin. Urusan pendidikan anak pasti dibela sama Tuhan. Urusan pendidikan anak, jadi kalau saudara sedang pusing ini anak saya nanti gimana pendidikannya. Saya mau katakan urusan pendidikan anak Tuhan pasti sediakan. Ya, bagian kita berserah dan berharap. Bagian kita hanya berkata Tuhan, Engkau titipkan anak sebagai anugerah dan aku sudah membimbing membesarkannya. Engkau tidak akan pernah mengecewakan aku. Engkau akan memberikan yang terbaik apa yang dia perlukan. Saudara, waktu saya berkata seperti itu, sekalipun dalam tabungan saya tidak ada biaya buat kuliah anak saya tetap memiliki damai sejahtera. Sampai hari ini tidak punya uang untuk itu saudara. Ya, tetapi saya terlalu yakin dengan iman. Kami kemarin pergi ke Satya Wacana karena nggak masuk UTBK negeri saudara. Ke Salatiga, kami pergi ke Jogja melihat ini kampus-kampus swasta Kristen saudara. Lumayan harganya. Dan saya lihat nggak akan mungkin saya bisa membiayai itu dengan kekuatan saya. Tapi saya punya Tuhan yang besar. Saya serahkan sama dia. Tiba waktunya, detik-detik, sekalipun seperti peribahasa katakan telur di ujung tanduk, orang yang mengasihi Tuhan akan selalu mendapat bagiannya. Amin saudara. Orang yang mencintai Tuhan akan selalu hidup dalam berkat-Nya. Orang yang selalu menghormati Tuhan, orang yang memiliki kualitas dan kuantitas relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, tak akan pernah dikecewakan. Itu sebabnya tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ke-18.
Kesungguhan hati, sekali lagi. Kesungguhan hati bukan sekedar komitmen. Oh, saya mau cinta Tuhan, saya berkomitmen, saya mau melayani Tuhan. Enggak hanya sampai di titik hati yang menyatakan itu. Tetapi kesungguhan hati itu adalah harus disertai dengan tindakan yang secara aktif dilakukan secara terus-menerus. Demikian pula dalam hal berdoa, saudara. Tetaplah berdoa, itu artinya jangan pernah abaikan kehidupan doa kita. Saudara, kualitas doa itu harus kita tingkatkan. Bagaimana? Misalkan saudara hanya bisa berdoa 1 menit sehari, enggak masalah. Tapi tingkatkan sekarang jadi 5 menit sehari dengan kualitas yang lebih baik, saudara. Sebab kalau saudara nggak seperti itu, saya terlalu yakin kita akan selalu dihantui dengan kecemasan dan ketakutan. Siapa yang ingin hidupnya tenang? Siapa yang ingin hidupnya tidak khawatir lagi? Kemana engkau harus pergi? Kemana engkau harus pergi? Ke ruang tunggu, namanya hadirat Tuhan. Di situ engkau akan mendapatkan kelegaan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa menanti di dalam ketekunan, yaitu melatih kebiasaan untuk berdiam diri. Kita kan kepengennya itu kalau lagi datang kepada Tuhan, ngomong kan, curhat sama Tuhan. Saya mau katakan, cukup stop dulu curhatnya. Engkau nggak curhat pun Tuhan sudah tahu. Ya. Engkau nggak minta pun Tuhan sudah tahu apa yang kau perlukan. Kau harus latih coba berdiam diri di hadapan Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi apa katanya? Kamu tidak mau, saudara. Seringkali kita enggan untuk berdiam lama-lama sama Tuhan. Padahal waktu kita berdiam diri, kamu diselamatkan. Waktu kamu berdiam diri, kamu menjadi tenang. Dan waktu kamu tenang, disitulah terletak kekuatan kita. Seringkali kita inginnya pergi cepat-cepat, saudara. Lakukan segala sesuatu tanpa pikir dulu, pokoknya lakukan. Muncul istilah bahasa kadipatena kumaha engke. Ya. Kumaha engke. Bilang kiri kanannya, ulah kumaha engke. Bilang kiri kanannya, saudara, ulah kumaha engke. Tapi engke kumaha. Ya. Seringkali kita begitu, saudara. Cepat-cepat, pokoknya hantam, selesai. Kita nggak pernah mau berdiam diri. Diam diri di hadapan Tuhan. Saudara, bertindak cepat itu menjadi kecenderungan manusia. Kenapa? Karena dia pikir kalau nggak cepat-cepat nggak dapat hasil. Dia pikir kalau saya nggak segera eksekusi, nanti diambil orang. Sama seperti saudara sedang menginginkan sebuah rumah, ditulis dijual dan itu rumah yang saudara idamkan. Saudara punya duit. Kepengennya saudara langsung cepat beli dan cepat tinggal di sana. Salahkah? Tidak salah, saudara. Tetapi terlalu cepat menjadi masalah. Saya ulang. Bertindak cepat tidak salah, tetapi terlalu cepat menjadi masalah, saudara. Ya dong, bertindak cepat harus. Masa anak mau ketabrak kita biarin, oh haleluya, tabrak, selesai. Enggak, harus bertindak cepat, artinya ngerti posisinya gitu, saudara. Tetapi banyak kita bertindak cepatnya itu bukan bertindak cepat yang dengan perhitungan, saudara. Bertindak cepat menjadi kecenderungan manusia karena ia ingin segera memperoleh hasil. Tapi saya mau katakan, Tuhan menginginkan umatnya berdiam diri bersamanya sebelum bertindak. Satu waktu Daud sedang mengalami satu situasi di mana anaknya berusaha menggulingkan dia. Sehingga Daud ada di dalam masa pelarian. Dan didengar oleh orang Filistin
bahwa Daud sudah diangkat menjadi seorang raja. Saudara nanti bisa baca dalam 1 Samuel. Ya. Di sana dikatakan 1 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai 25. Mendengar bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja, maka orang Filistin itu berusaha untuk menangkap Daud, dan dia, atau artinya lebih tepatnya orang Filistin ini bergerak sampai satu lembah, saudara. Dan Daud mendengar bahwa orang Filistin akan menangkap dia. Siapakah Daud? Siapakah Daud? Ahli perang, saudara. Waktu Saul menjadi raja, saudara tentu ingat kisahnya. Rakyat mengeluh-elukan Daud. Mengatakan apa? Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi kalau Saul beribu-ribu, saudara. Berarti Daud hebat enggak? Luar biasa enggak? Awalnya dia bukan seorang panglima perang, hanya penggembala domba. Allah angkat menjadi panglima perang. Akhirnya anaknya coba untuk memberontak kepada Daud, yaitu Absalom, saudara. Apa yang terjadi ketika Daud mendengar bahwa Filistin akan menangkap dia? Dia mundur ke kubu pertahanan, saudara. Alkitab katakan demikian. Kemudian dia minta petunjuk Allah. Apa pertanyaan yang Daud sampaikan atau pernyataan yang Daud sampaikan kepada Allah? Dia katakan begini, Tuhan, aku harus maju nggak berperang? Terus yang kedua, Daud bilang, mereka akan diserahkan ke dalam tanganku nggak Tuhan? Dua pertanyaan itu Daud sampaikan kepada Tuhan. Apa jawab Tuhan? Dia katakan, maju. Aku akan serahkan mereka ke dalam tanganmu. Akhirnya Daud maju, kemenangan atas Daud pun dinyatakan Allah. Apa yang terjadi sesudah itu kalau saudara di posisi Daud, saudara akan bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Rupanya Filistin gak kapok. Dia menyerang lagi, saudara. Dia mau tangkap Daud lagi. Kira-kira kalau saudara di posisi Daud baru mengalami kemenangan, perlu tanya Tuhan lagi gak? Ini lawannya sudah kita kalahkan. Terus lawannya mau lawan lagi kita, yang udah kita kalahkan, udah babak belur. Kira-kira saudara mau tanya Tuhan lagi atau langsung serang? Langsung serang apa tanya Tuhan dulu? Pasti langsung serang, saudara. Gampang lah itu, kemarin aja keok kok. Tapi Daud gak lakukan itu, saudara. Dia datang lagi minta petunjuk Tuhan dengan pertanyaan yang sama. Aku harus maju gak Tuhan? Ke dalam tanganku nggak kau serahkan mereka? Dia tanya lagi, saudara. Kira-kira apa jawab Tuhan? Kalau saudara yang sudah pernah baca kisah ini pasti tahu jawabannya. Kira-kira apa jawaban Tuhan? Maju gitu? Enggak, saudara. Dia bilang, jangan maju. Kamu bergerak mundur ke belakang. Sampai kepada pohon, dekat pohon murba itu. Kalau kamu mendengar derap suara langkah di sana, di atas pohon itu, maka kamu bertindak untuk maju. Akhirnya mereka, orang Filistin maju ke depan, kalau Daud mundur melintang, saudara. Mundur, sehingga ada di belakang mereka dan menyerang dari belakang, saudara. Ini akibat apa? Mau tinggal di hadirat Tuhan, berdiam diri, tanya Tuhan, saudara. Jadi, sekali lagi, kita harus melatih kebiasaan diam diri. Ya, diam diri, nggak usah ngomong. Pak, nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa, Pak, berdiam diri. Enggak, saudara, bisa. Yang membuat nggak bisa bukan engkau, pikiranmu yang buat nggak bisa. Soalnya ngelayang kemana-mana. Benar apa benar? Ya, Pak, susah untuk konsentrasi, Pak. Nggak bisa. Bisa, katakan bisa. Bisa, saudara. Berdiam diri, saudara. Saudara bayangkan ketika tembok Yeriko diruntuhkan, berapa lama mereka harus berdiam diri? Cuman bergerak berkeliling tanpa suara. Halo? Berapa lama? Berapa lama? Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. Yang benar yang mana? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ya, lihat Alkitab aja yang benar, saudara. Ya, diam diri, saudara. Cuman keliling sampai orang bilang ngapain bisu. Saudara, ketika Tuhan bilang berperang dan bersorak, runtuhlah tembok Yeriko itu. Ternyata ada kuasa ketika kita berdiam diri.
Jangan terlalu banyak. Harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Tapi kadang-kadang cuman ngomong doang, nggak ada action. Tapi saya percaya, orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Amin, saudara. Latih ini, latih. Saya dulu latihnya agak sulit, saudara. 30 detik mulai, nggak bisa. Tapi saya paksa. Bagaimana cara saya berdiam diri? Kembali, saya mengingat nama-nama Allah. Saya mengingat sifat dan karakter Allah. Saya sebutkan Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Sikh. Tapi bukan dengan omongan, saudara. Tapi dalam pikiran saya penuhi Jehovah Rafa. Saya langsung ingat Allah yang menyembuhkan. Jehovah Siktenu, Allah keadilanku. Jehovah Makades, Allah yang menguduskan aku. Ya, saudara, katakan itu Jehovah. Katakan lagi Jehovah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saya katakan itu terus, saudara. Lama-lama saudara diam. Saya nggak ngomong apa-apa, saya diam. Saya belajar untuk tenang, rileks, diam. Saya pikirkan tentang Tuhan, nama Tuhan, sifat, karakter Tuhan. Terus tak terasa, saudara, air mata mulai meleleh. Nggak usah harus dipaksa sampai teriak, nggak. Merasakan begitu saya berkata, Tuhan kau penyembuhku. Pada saat itu saya mengalami sakit, saudara. Dan saya merasa, iya Tuhan sudah sembuhkan, saudara. Ketika kita berdiam diri, kita pun berdamai dengan keadaan, saudara. Sebagai kesaksian saya terakhir. Tahun 2014, waktu saya dengan teman-teman, termasuk Pak Roy hendak ke Korea, kita seluruh pimpinan GKPB pergi ke sana untuk studi banding gitu, saudara. Saya baru pelayanan di GKPB Garut. Selesai ibadah, ada seorang mantri di sana, kemudian dia cek gula darah saya, saudara. Dan waktu dicek gula darah saya, saudara, itu tembus di angka 400, saudara. Dan itu menurut saya harusnya saya sudah oleng, karena 400, saudara. Tapi saya pada saat itu nggak merasa bahwa itu sebuah penyakit yang serius. Jadi saya abaikan. Saya pergi saja, tapi di dalam perjalanan pulang dari Korea diingatkan, kamu harus mulai kontrol. Periksa ke dokter. Akhirnya saya periksa rutin, periksa rutin. Saudara tahu waktu periksa rutin dengan program pemerintah itu sangat menyenangkan dalam menunggunya, amin. Ya. Wah, saya datang jam 8 pagi itu bisa pulang jam 3 sore di rumah sakit, saudara. Makanya ruang tunggu seperti itu nggak menyenangkan, saudara. Ruang tunggu dalam hadirat Tuhan yang menyenangkan. Dan waktu saya sudah mulai periksa, dokter ngomong gini sama saya, Pak, Bapak ada keturunan nggak penyakit diabetes? Ya saya bilang ada, orang tua saya, suami, istri, papa, mama itu diabetes. Bapak itu faktor gen katanya gitu. Saudara tahu nggak waktu dokter ngomong gitu, nggak bersuka cita saya jadi bilang gini, Tuhan tidak adil. Saya ngomong gitu, saudara. Kalau ini faktor keturunan, Tuhan tidak adil, saya bilang. Kenapa saya bilang gitu? Masa 10 anak papa mama cuma saya yang kena? Yang 9 enggak, saudara. Kan Tuhan nggak adil kalau begitu, saudara. Dan saya berhak marah nggak sama Tuhan? Iya, saudara, kalau dalam konteks kemanusiaan, saudara, ya. Saya marah, saudara. Saya bilang Tuhan nggak adil. Dan perlu waktu untuk berdamai dengan hal itu, saudara. Udah gitu dia ngomong gini lagi dokternya, Pak, kalau penyakit diabetes ini harus makan obat seumur hidup. Saudara, waktu disuruh makan obat seumur hidup, ya dulu saya pernah diinsulin juga, disuntik gitu, saudara, ya. Sempat berat badan saya juga turun gitu, saudara, ya. Makin gak damai lagi, saudara, seumur hidup. Lebih-lebih dari orang yang kena penyalahan guna obat terlarang itu, saudara. Kalau obat terlarang kadang-kadang dia nggak bisa beli. Kalau ini kan di cover, saudara, bisa gitu, harus disuntik, harus makan dan segala macam. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Waduh, saya bilang. Saudara tahu, ketika saya berontak dan saya tidak berdamai dengan keadaan itu, drop fisik saya, drop, saudara. Beberapa tahun kemudian, baru saya rubah cara pandang saya. Saya mulai berdiam diri dan saya mulai katakan, jadilah kehendak-Mu. Saya katakan, Tuhan, kalau penyakit diabetes ini menjadi alasan untuk saya dipanggil pulang kepada Engkau, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau dulu nggak terima, saudara.
Kenapa saya bisa terima sekarang? Ternyata kunci pemulihan, kunci kesembuhan, itu bukan persoalan penyakitmu hilang. Tetapi persoalan, adakah damai di hatimu sekalipun penyakitmu tetap ada? Adakah ketenangan di hatimu sekalipun dokter berkata, kita hanya tinggal mujizat, menunggu mujizat Tuhan. Saudara, ternyata obat yang paling ampuh, seperti Amsal katakan, hati yang gembira, saudara, hati yang tenang. Tetapi tetap jaga pola makan, jaga pola hidup sehat, saudara. Yang pada akhirnya saya berkata, ya, saya harus berdamai dengan diri saya. Dan sejak saat itu sampai hari ini, sudah ada 3-4 orang yang berkata kepada saya, sesudah saya pulang, nggak bertemu sekian lama dengan dia ngomong gini sama saya, Pak, tambah muda ya, katanya gitu, saudara. Oh, rupanya kalau orang batinnya tenang, auranya juga kelihatan muda, sekalipun umurnya sudah tidak muda, saudara. Siapa yang mau umurnya tua tapi auranya muda? Ya, kuncinya apa, saudara? Tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Masalah apapun datang di hadapan Dia. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita, yuk lakukan 3 hal ini. Yang pertama, terus tetap tinggal dalam hadirat-Nya, tingkatkan kuantitas dan kualitas doa, latih kebiasaan untuk berdiam diri. Mari kita datang kepada Dia. Kita sediakan waktu 1 menit berdiam diri sejenak, mencerna seluruh firman yang sudah diberitakan. Fokus hanya kepada Dia, Tuhan yang akan menolong engkau. Jesus, haleluya. Saya undang pemain musik. Haleluya. Haleluya. Saudara, tundukkan kepala, berurusan secara pribadi dengan Tuhan, dan mulai berkata, ya Tuhan, aku mau terus memiliki hubungan yang semakin akrab dengan Engkau. Saudara tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan berkata bersama, amin. Silakan duduk, Pak. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Katakan besar Engkau Tuhan. Haleluya. Besar. Rasa kagum kami akan Allah kami yang besar. Engkau besar ya Allah, melampaui dari apa yang kami pikirkan. Engkau besar melebihi dari apa yang kami yakini Tuhan. Sebab Engkau Allah tak terbatas dan tak terjangkau oleh pikiran kami. Hanya karena Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami sehingga kami bisa mengenal Allah yang maha besar. Itu sebabnya ajar kami untuk terus berada dalam ruang tunggu, menanti-nantikan Tuhan.
Bahkan saat-saat kami sibuk sekalipun, ajarkan kami menyadari akan kehadiran Tuhan. Dimanapun kami ada, kami tidak luput dari kesadaran ini ya Allah. Bahwa sebenarnya Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Bahwa sebenarnya Engkau tetap Allah yang setia menyertai gerejamu. Ada di tengah-tengah umatmu. Entah kami sadar atau tidak, Engkau tetap setia kepada janjimu ini. Ajar kami Tuhan untuk terus menyadarinya ya Tuhan. Sehingga tingkah laku kami, sikap hidup kami menunjukkan rasa hormat akan kehadiran Allah dalam diri kami. Dimanapun Engkau hadir bagi kami Tuhan. Biarlah terbukalah mata rohani kami untuk melihat kehadiran-Mu Tuhan. Sehingga kami, kerinduan kami hanyalah untuk terus berada dalam hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini yang kami ingini, Engkau Kristus sumber hidup kami daripada yang lain Tuhan. Bahwa yang kami perlukan hanyalah Kristus. Oh, Engkaulah yang utama bagi kami. Christ enough for me. Yesus cukup bagi kami. Segala yang kami perlukan ada di dalam Engkau Tuhan. Segala yang kami perlukan dalam Engkau. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang memerdekakan. Melampaui dari kebutuhan-kebutuhan kami. Melimpah atas hati dan jiwa kami. Pelihara terus hati kami, jiwa kami biarlah baik-baik saja. Menghadapi masa-masa sulit, ada saja khawatir, tapi kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Ada saja Tuhan keterbatasan kami, apa yang menjadi rencana Tuhan di depan. Bimbing kami untuk terus percaya, tanpa ragu sedikit pun akan penyertaan-Mu. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, lihat Tuhan-Mu besar. Jangan ragu untuk percaya terus menatap Dia, masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan. Tuhan sendirilah yang memberi berkat bagimu. Itu sebabnya pulanglah ke tempatmu masing-masing. Membawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus. Menyertai engkau dengan penuh kesetiaan. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau tetap terus hidup dalam kesetiaan Allah. Karena berkat ini ada untuk selama-lamanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.